Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimahumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah barakah ini dan dapat mengikuti salat Jumat dan juga khutbah Jumat pada siang hari ini. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dari kemaksiatan, bencana dan lain sebagainya. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga pengikutnya pada akhir zaman. Tidak lupa juga berdirinya saya di sini hendak untuk mengingatkan kepada diri saya pribadi dan teman-teman sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan iman dan takwa kita dapat bertahan di tengah bencana dan kesulitan hidup. Lebih daripada itu, dengan iman dan takwa kita dapat mendapatkan kebahagiaan dan modal kita di dunia maupun di akhirat. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan khutbah yang bertemakan memajukan Jakarta dan mencerahkan semesta. Pada awalnya kita tinggal di sini, lahir di kota ini, di tanah ini, itu hanya berisikan lapang tanah yang sangat luas dan rerumputan di mana-mana serta dataran tinggi yang lebar. Namun, seiring berjalannya waktu, teknologi makin berkembang. Yang berkembang di barat, berkembang di timur, itu semuanya menjadi satu di Indonesia dan memajukan suatu wilayah tersebut menjadi perkotaan, negara, bangsa, dan rumah-rumah kita saat ini. Rumah adalah tempat di mana kita singgah dengan waktu yang baru. Tempat kita bernaung dan memperoleh keamanan dan kenyamanan. Di rumah kita dapat menikmati privasi kita sendiri dan juga melakukan beberapa kekaidahan seperti beribadah, mengaji, berzikir, melakukan pengajian dan lain sebagainya. Rumah adalah kebutuhan pokok sekaligus hak seseorang yang tak boleh dirampas. Siapapun tak berhak untuk mencuri harta benda atau mengganggu kenyamanan kita. Dan Islam menjamin hak-hak tersebut sehingga pemilik ataupun kita yang mendapatkan musibah ini untuk membela diri.
seorang pencuri juga dalam Islam tak lepas dari sebuah sanksi. Berikut adalah tatanan yang akan saya bawakan tentang perkembangan kota Jakarta. Kota Jakarta bisa kita lihat adalah kota yang sangat megah, yang sangat luas dan sangat banyak sekali gedung-gedung yang mewah di sana. Tidak seperti kota-kota yang lain ataupun daerah-daerah yang lain, Jakarta ini adalah kota yang istimewa. Karena apa? Jakarta menjadi salah satu tempat masyarakat Indonesia ataupun di luar negeri di sana untuk melakukan perdagangan internasional, penjual belian dan investor-investor untuk mengembangkan suatu pembangunan di Indonesia. Yang saya lihat sekarang, teman-teman sekalian, bahwasannya banyak sekali generasi muda pada saat ini yang masih menghiraukan dan juga masih tidak peduli atas perkembangan kota pada saat ini. Karena apa? Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri dan memikirkan kebutuhan keluarganya itu sendiri, tidak memikirkan kota ataupun tempat yang dia tinggali. Teman-teman sekalian, dapat kita ketahui bahwasannya kota Jakarta ataupun daerah-daerah lain masih banyak yang diatur oleh generasi-generasi yang sudah tidak layak untuk melakukan jabatannya pada saat ini. Mengapa demikian? Dikarenakan inovasi-inovasi mereka hanya mengulang inovasi-inovasi yang lalu dan juga kestakannya inovasi yang membuat mereka tidak dapat berpikir secara inovatif ataupun kreatif. Maka dari itu, teman-teman pemuda-pemuda ataupun remaja-remaja masjid, kita harus mengembangkan kota ini ataupun meluaskan, melakukan perkembangan secara besar di saat yang akan datang. Rasulullah SAW pernah mengungkapkan rasa cintanya kepada tanah kelahiran beliau, Makkah. Tanah kelahiran Rasulullah SAW itu adalah Makkah. Hal ini bisa kita lihat dalam penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah baiknya engkau wahai Mekah, sehingga sebuah negeri dan engkau merupakan negeri yang aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selain engkau. Hadis riwayat. Seperti dengan hadis yang saya bacakan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai wilayahnya, tempat ia menetap dan tempat ia lahir, yaitu Mekah. Sepatutnya kita sebagai pemuda pada zaman ini untuk mencintai kota kita, wilayah tempat kita lahir. Tetapi cinta dengan kota yang saya maksud itu bukan sebagai soal egoisme kelompok, tapi cinta dengan tempat tinggal sebagai tempat kelahiran kita adalah tentang pentingnya manusia memiliki tempat tinggal yang memberikan kenyamanan dan keamanan. Maka dari itu, marilah pemuda-pemuda di Indonesia maupun para pelajar pada saat ini
untuk mampu mengembangkan kota ini dan mampu memajukan kota ini pada zaman yang akan datang. Apa manfaatnya jika kita mengembangkan kota ini dan memajukan kota ini? Manfaatnya adalah kita dapat menikmati hasil yang kita buatkan, dan orang lain ataupun warga masyarakat yang tinggal di kota yang kita kembangkan, yang kita cintai, itu juga dapat merasakan keamanan, kenyamanan, dan juga infrastruktur yang sangat mumpuni. Maka daripada itu, sekali lagi saya mengajak para pemuda memajukan suatu perkembangan yang belum berkembang ataupun mengalami penurunan dalam halnya pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Semoga Allah menjadikan kota kita cintai dalam limpahan keberkahan, aman, damai, dan sejahtera. Warga di dalamnya dianugerahi petunjuk sehingga mampu bersatu bersama-sama membangun keselamatan untuk semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Wa qul rabbighfirli warhamni wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullahu faqad fazal mattaqun. Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب محب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا وما لا طاقة لنا به أنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاشكرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.